الحمد لله الملك الحق المبين الذي أرسل آياته عبرة للمعتبرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خير بأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا يعصفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat gerhana bulan khusuful qamar. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kurnia nikmat luar biasa. 3 hal dirasakan. Pertama, ada mungkin andai tolan keluarga, sahabat yang dulu ada di kanan, kiri, depan, belakang kita, pada saat ini telah tiada, kembali kepada Yang Maha Kuasa. Lantaran nikmat hidup telah habis, kita alhamdulillah bisa melaksanakan salat sunnah muakkad ini, diberikan nikmat hidup oleh Yang Maha Kuasa. Nikmat besar hidup ada pada diri kita. Yang kedua, bisa saja saat ini masih hidup, tapi lantaran uzur syar'i sakit, dirawat di rumah sakit, tidak bisa juga menjalankan ibadah sholat khusuful qamar ini. Kita sehat alhamdulillah. 2 nikmat besar. Yang ketiga, ada hidup, ada sehat, tapi lantaran tiada nikmat iman dalam hati, tidak juga bisa menggerakkan kaki, menggerakkan anggota badan menuju masjid, musola dan lainnya untuk dapat melaksanakan ibadah ini. Alhamdulillah, detik ini juga 3 nikmat besar Allah kurniakan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat adanya iman dalam hati. Dan yang terpenting, alhamdulillah, kita mensikapi satu ketentuan Yang Maha Kuasa sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasul, dengan melaksanakan ibadah sholat, dengan melaksanakan takbir, dengan membaca istighfar. Hati dimulai dengan istighfar 9 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hadirin sedang salat
sunnah khusyukul khabar yang mulia. Pada malam kali ini, sebagaimana tuntunan daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk setiap peristiwa tentulah mengambil satu pelajaran yang besar bagi kita semua. Terutama adalah untuk meningkatkan ketaatan, sebagaimana dalam khatib di muka katakan, mengingatkan pribadi khatib dan juga seluruhnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita diingatkan kembali dengan peristiwa besar yang mana pada dahulu kala pernah terjadi. Bahkan tahun 2018 bulan Januari, salat ini pernah dilaksanakan di berbagai masjid, di berbagai mushola, melaksanakan ibadah salat sunnah khusyukul khabar. Tentulah ini yang paling penting adalah wasiat dan juga nasihat untuk bisa taat takwa kepada Yang Maha Kuasa. Takwa artinya secara singkat yakni menjalankan yang diperintah dan semaksimal mungkin menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentulah setelah Idul Fitri, setelah peristiwa besar ini, haruslah ada perubahan daripada diri kita. 4 hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, biar kita bisa berubah, bisa menjadi ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dan satu pelajaran. Yang pertama dikatakan adalah kita harus mencari dulu untuk bisa dapat satu ilmu yang namanya i'tiqadun sahihun laisa bid'ah fiha, yakni kita harus mempelajari ilmu tauhid, ilmu keyakinan, karena inilah sebagai langkah awal bisa ada perubahan. Karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui yang pertama sebagai prinsip, yakni tentang sifat, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh singkat, Yang Maha Kuasa adalah sifatnya wujud, ada, dan otomatis kita sebagai manusia adalah sebaliknya, yakni tiada. Kita ini belum tiada, sekarang diberi kesempatan ada, nanti waktunya kembali tiada. Ini sifat kita manusia. Bila diurai daripada zat kita manusia, ada zat darah, tulang, daging dan lain. Bila diurai menjadi partikel terkecil dari ion, jadi yang kecil lagi diurai, itu nilainya sama dengan 0. 1.000.000 kali 0 tetap adalah 0. Kita tiada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini menggerakkan hati kita bahwa kita bakalan tiada. Tentulah kita harus berbekal ke satu daerah di Jawa Barat, Cirebon saja kita tidak berbekal, sungguh mengalami kesulitan yang luar biasa. Itu kembali ke kampung bisa berbekal kembali ke Jakarta, tapi kalau sudah kembali ke akhirat tentulah tidak bisa kembali. Maka bekal ini yang menjadi pertanyaan. Betapa merantau ke Jakarta 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, kembali ke daerah asal, tapi tidak memiliki dan membawa bekal apa. Sungguh menjadi pertanyaan dari keluarga, sahabat, tetangga dan lainnya. Waktu begitu banyak, puluhan tahun di Jakarta, kembali ke desa, ke daerah, tidak berbekal apa-apa. Pertanyaan yang besar. Kita pun ditanya betapa hidup 70 tahun, 80 tahun di dunia. Kalau kembali waktunya tidak berbekal, tentu adalah menjadi pertanyaan. Ini waktunya adalah kita mengevaluasi, datangin guru-guru yang mengajarkan keyakinan kepada kita, sehingga kita mengerti tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah yang Maha Kuasa. Ini langkah pertama untuk ada perubahan bagi kita. Kita dikenalkan oleh orang tua, lingkungan dan lainnya, hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Dikenalkan mainan, dikenalkan gadget, sepeda dan lainnya.
mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu menjadi kewajiban adalah untuk mempelajari keyakinan tauhid ini. Lain halnya adalah orang yang sejak lahir seperti halnya Syekh yang bernama Abdul Qadir Al-Jilani, yang dalam kandungannya saja sudah berzikir. Waktu sholat dia azan. Tidak wajib belajar tentang tauhid. Nah, kita yang dari kecil diajarkan yang bukan tentu adalah kewajiban mempelajari. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali dikatakan, setelah tauhid itu adalah istirdaul khusumi hatta la yabqa alaika haqqun min ahad. Yakni kita harus berbersih diri. Dengan apa? Dengan meminta keridhaan, kerelaan, maaf dari saudara, handetolan, keluarga, tetangga. Minta kerelaan bila itu halnya yang kecil. Bila hal yang besar tentu minta kerelaan. Minta maaf atas hilaf dan apa. Karena orang berinteraksi sosial setiap harinya, tidak mungkin bila tidak ada salah, tidak ada hilaf. Ini langkah yang kedua. Minta maaf kepada halayak. Kesempatan yang mulia ini khatib pun menyampaikan permintaan maaf lahir batin, zahiran wa batinan kepada seluruh. Karena ini langkah yang harus dilaksanakan. Fa insyaallah langkah kedua dilaksanakan ini, maka bersihlah hati pribadi tersebut. Kalau sudah bersih daripada hati, laksana kita menanam di sebuah kebun. Kebun tersebut dicangkul rapi, dihilangkan sampah bebatuan sampai tinggal tanah murni. Maka setelah itu ditanam, apapun di tanah yang sudah bersih tersebut akan hasil tumbuh yang baik. Begitu pula hati yang baik, yang bersih, bila sudah bersih ditanami ilmu, dipelajari apapun, walaupun ilmunya tidak banyak, ilmu cuma sedikit, tapi lantaran kebersihan itulah yang membawakan keberkahan yang disebut dengan bekas, yang disebut dengan asal, yang disebut dengan rasa yang ada dalam hati inilah yang membawa mendorong seseorang untuk senantiasa taat kepada Yang Maha Kuasa. Ini rasa mahal ditimbulkan. Bila ada rasa pikiran, saya sudah berusia sekian, saya mau kemana? Apakah begini aja kehidupan di jalan? Maka dia mulai ambil sarung, ambil peci, menuju masjid untuk ibadah. Ini rasa yang timbul dalam hati, yang mau tidak mau mendorong membawa pribadi seseorang untuk bisa taat. Mau tidak mau, dia menolak tetap dibawa pribadinya untuk bisa taat. Fa insyaallah doa yang dipanjatkan, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha bi husnul khatimah. Bila terjaga dengan baik intensitas ketaatan ini, insyaallah hidup akhir menjadi baik, menjadi husnul khatimah. Kata Imam Al-Ghazali yang ketiga dikatakan, taubatun nasuhun la yarji'u ila dzambah, yakni hendaklah melaksanakan taubat, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini isi daripada sholat kita yang kita laksanakan. Di antaranya kita disuruh bersedekah, suruh baca istighfar, suruh taubat, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hilaf, segala dosa yang dilaksanakan, besar maupun kecil. Lanjutkan untuk sholat sunat taubat, sholat sunat taubat kepada Yang Maha Kuasa, biar hati menjadi lebih bersih. Tadi sudah minta maaf sesama, dan ini pintu yang ketiga, minta maaf kepada Yang Maha Kuasa, yakni istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah satu pertanyaan, bila rumah masih kotor, rumah belum jadi berantakan, rumah terisi kabang dan kotor, lalu ada keinginan untuk mengisi perabot yang bagus, yang mahal, tentu menjadi pertanyaan orang. Susunannya adalah perbaiki dulu rumahnya dirapikan, dibersihkan, baru diisi dengan perabot yang baik.
Itu juga susunan dalam pribadi kita. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat. Kalau udah taubat, isi dengan ibadah-ibadah lain yang sunnah. Isi dengan sholat berjamaah di masjid, berzikir, ikuti taklim dan juga lainnya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Dan yang terakhir adalah tafsirul al-syariah qadra tuaddi ila awamirillah. Cari guru, belajarin biar bisa yang ngajarin ilmu-ilmu tentang ibadah-ibadah standar untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 4 langkah. Nah, insya Allah ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang paling penting dalam momen dan juga kesempatan sholat ini adalah jangan sampai hati kita mengalami gerhana. Hati yang gerhana itu adalah hati yang sakit. Orang yang sakit bila jeruk terasa manis menjadi baik bagi dia. Makan-makanan yang enak tidak terasa adanya rasa pahit. Ibadah dan juga lainnya tidak terasa enak bila ada gerhana dalam hati yang sakit. Sholat dan juga lainnya jauh daripada kenikmatan dan lainnya bila ada gerhana dalam hati kita. Ini makna terbesar kita harus ambil pelajaran bahwa kita jangan sampai mengalami hati yang gerhana. Kita obati dengan proses-proses yang tadi disebutkan. Pak insya Allah dalam Al-Hikam itu Athaillah dikatakan min alamatin mujrim bin nihayah ar-ruju ilallah bil bidayah. Salah satu tanda orang itu akan sukses husnul khatimah, akhir hidupnya baik, adalah ar-ruju ilallah bil bidayah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dari semenjak awalnya, semenjak ada kesempatan dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna hidup diantaranya yang diajarkan oleh para ulama. Ini peristiwa besar telah disampaikan tadi yang pernah dialami oleh baginda Rasul. Ada gerhana matahari terdahulu, anaknya usia 10 bulan, Sayyidina Ibrahim meninggal pada saat itu. Rasul mengajak para sahabat umatnya untuk melaksanakan sholat. 3 tahapan tingkatan sholat. Sholat ini bisa dilakukan di rumah tanpa khutbah. Seperti contohnya ada sholat sunnah duha. Sholat ini bisa dilakukan adalah dengan 2 ruku, 2 sujud seperti kita laksanakan. Ada martabat yang lebih tinggi. Sholat ini bisa dilaksanakan. Rakaat pertama sebelum ruku pertama surat Al-Baqarah 230 ayat. Berdiri kedua surat berikutnya surat Al-Imran. Rakaat kedua yang pertama surat An-Nisa dan berikutnya surat Al-Maidah. Kurang lebih 8 juz, 5 jam dilaksanakan. Itu martabat yang paling tinggi untuk sholat yang kita laksanakan ini. Kita ngambil pertengahan dan juga kita berupaya kepada upaya-upaya kita agar kita bisa mendekat mengambil satu pelajaran yang besar untuk kita dan juga keluarga kita. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah berkah dalam kehidupan kita, berkah untuk anak-anak kita, berkah untuk rumah kita, berkah untuk lingkungan kita, berkah pekerjaan kita, berkah usaha kita, berkah rumah tempat tinggal yang kita tinggali, jauh daripada bahaya, jauh daripada malapetaka, jauh daripada kegelapan. Lingkungan yang subur, yang berkah, hidup di dalamnya adalah orang-orang yang ingat senantiasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرطاء والمشركين، وانصر عبادك المحدثين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واحزن من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا عن اندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير، وارزقنا وإياهم علما نافعا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسنا في عليه قائما بلا زوال يا مبدي بلا رسالة الحمد والمنة والشرف على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله